bakal ngobrol sama dia. Kamu mau es krim? 你想要冰淇淋吗？我喜欢冰淇淋。 ice cream。 Earphone ini bisa bikin kalian paham 100 bahasa lebih dan bentuknya unik banget. Lihat deh, kayak kacang. Yang mana dia itu nyaman banget buat nemplok di telinga. Kalau kemarin kita udah nyobain open ear-nya Huawei yang dibawain sama Ko Malvin. Kali ini kita bakal bahas versi yang lebih unik dengan fitur penerjemah, fitnya bisa diatur-atur, dan kualitas suara ini juga legit banget. Gue bakal bahas lengkapnya sama experience pemakaiannya juga, tapi kita mulai dari unboxingnya dulu. Let's go. Oke, kita unboxing buat Soundcore Aerofit 2. Dan kita lihat dulu di bagian kotaknya. Ini ada beberapa highlight ya. Unggulannya dari Soundcore Aerofit 2, yaitu bass turbo IP55. Jadi ini tahan air dan debu. Terus udah wireless charging ya, mantep banget. Playtime-nya kira-kira segini. Dan dia itu ada AI-nya tadi yang kayak gue sebutin di awal ya. Ada AI buat translate bahasa. Jadi dari orang lain ke kita, terus kita ke orang lain. Nanti kita tesin aja langsung ya. Sekarang kita langsung buka aja. Oke. Ini adalah manual booknya ya. Kira-kira kayak gini. Ini cuma satu lembar doang, simple. Nggak banyak tele-tele. Terus di bagian bawahnya langsung ada OWS-nya. Yang nanti kita lihat ya. Nah, ini ada lagi, buku manual lagi, tapi ini yang lebih lengkap. Safety sheet ya. Dapat charger, kabelnya doang. USB Type A ke Type C. Sekarang kita langsung aja lihat buat si OWS-nya, oke? Oke, ini bentuk bagian casingnya. Menurut gua, premium sekali ya. Ya, harga 1 juta harus seperti ini sih. Ini bahannya plastik. Ya, dan warna yang gue dapetin ini kayak warna ijo-ijo Tosca gimana gitu ya. Dan ada warna lain, yaitu warna hitam, warna putih, sama warna birunya. Terus dia simple, cuma ada tuh logo Soundcore-nya. Di bagian bawah nggak ada tulisan apapun. Sama di sini, ini buat kayak buat pairing gitu. Ada tombol bulat kecil. Dan ini buat chargingnya pastinya ya. Dibukanya dari atas. Nani? Ih, Anda lihat itu? Bisa buka sendiri. Bukan buka sendiri sih, maksudnya gue colek. Soft opening, waduh. Ini hal-hal detail kecil yang tidak pernah gue temukan di TWS atau OS lain. Kira-kira kayak gini bentukan body si Aerofit 2-nya. Dan gue coba dulu aja ke telinga sebelum gue konekin ke HP ya. Gue sebelumnya nggak pernah pakai OWS untuk sehari-hari. Gua pakai TWS biasa. Saat pakai ini sejujurnya agak canggung ya, karena ada yang kayak nempel di bagian belakang telinga ini. Gua nggak tahu apa namanya. Dan kalau misalkan seandainya nggak nyaman pun, di bagian ujungnya, di bagian speakernya ini, itu dia bisa di-adjust tuh ya, ke bawah atau ke atas. Jadi ini menyesuaikan aja sama bentuk telinga kalian gitu ya. Kalau kemarin tuh Ko Malvin sempat nyobain ya, ada yang namanya trugus di bagian sini, telinga sini. Ini mungkin bisa jadi solusi, tapi kita langsung cobain aja ke anak-anak ya. Nes, ini gue udah OS baru. Ini Soundcore Aerofit 2. Coba lu cobain deh. Kan kemarin di telinga lu kan katanya trugusnya terlalu nimbul ya. Kalau pakai ini gimana coba? Coba ya. Wah, ini enak sih. Masuk nih. Ini nggak dia? Nyangkut nggak? Enggak sih. Nggak nyangkut Pas ya? dia di dalam. Aman ya? Itu bisa di ini adjust lagi dia. Bagian depannya bisa di adjust. Dia bisa digoyang-goyang gitu ya. Betul. Tapi ini enak ya? Enak. Pakai dia. Mantap. Oke, jadi setelah gue cobain ke anak-anak yang kemarin telinganya tuh bermasalah ya kalau pakai OWS karena nyangkut di trugusnya di bagian sampingnya sini, ternyata kata mereka lebih fit, lebih enak gitu ya pakai ini karena bisa di adjust gitu. Dan sekarang kita cobain untuk connect ke smartphone, dan di sini gue pakai 2 smartphone ya. Satu itu dari iPhone, gue pakai iPhone 16, dan satu lagi gue pakai Samsung Galaxy S23. Nah, aplikasi sendiri dia available di 2 device. Aplikasinya namanya Soundcore, tinggal dicari aja atau tinggal di-scan di bagian si manual booknya tadi. Begini dia bentukan dari aplikasinya ya. Kita langsung cek cepet aja. Itu ada sound effect. Nah, ini bisa kita atur juga, ada banyak nih. Sound effect-nya macam-macam ya. Karakteristiknya, volume booster, bass booster, Soundcore signature ini kayaknya paling flat kali ya. Dan ini ada 3D surround sound untuk film dan gaming ditulisnya ya. Kontrolnya, nah ini dia ada
4 pengaturan. Oh sorry, ada 6 pengaturan ya. Volume bisa dinaik turunin. Ini keren ya, mantep ya. Untuk teleponnya sendiri dia oke, nggak bisa diatur. Dan di sini long press-nya sendiri bisa untuk Google Assistant yang di Android ataupun Siri yang ada di iPhone. Oke, dan terakhir, nah ini dia fitur AI Translation. Dan di sini bahasa defaultnya adalah Indonesia dan bahasa Inggris. Tapi bisa kita atur juga ini bahasa. Oh my. Anda lihat banyak banner. Dan kita langsung cobain aja untuk fitur ini. Gua panggil dulu temen gua yang dari luar negeri. Oke, gua udah tarik satu bule dari Prancis ya. Gue bakal ngobrol sama dia sedikit aja, dan gue jelasin sedikit untuk cara pakai si AI Translation-nya. Yang bahasa dari lawan bicara itu sebelah kiri ya, dan yang kita ngomong pakai bahasa yang sebelah kanan. Ini gue pakai bahasa Indonesia ya. Hello, how are you? Bonjour, comment ça va? Ça va bien, merci, et toi? Baik, terima kasih. Bagaimana denganmu? Oke, sekarang gue coba untuk bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia. Dan si bule ini sekarang jadi orang Chinese ya. Halo, apa kabar? 你好，你怎么样？我很好，谢谢。你呢？ Saya baik, terima kasih. Bagaimana dengan kamu? Saya baik juga. Kamu mau es krim? 我也很好。你想要冰淇淋吗？我喜欢冰淇淋。 Es krim. Saya suka es. Jadi itu dia untuk AI Translation-nya. Keren ya, menarik banget. Tapi sekarang kita langsung cobain aja untuk sound quality-nya ya. Kok Marvin, cobain nih. Ada OWS baru. Mana nih? Wih, cakep desainnya ya. Yui. Wih, adjustable juga ya. Bisa diganti-ganti ya posisinya ya. Betul, biar lebih fit ke telinga. Lebih menarik nih daripada yang kemarin. Ih, masa sih? Coba kita tes ya. Oke. Tes lagu kebangsaan kita, That's What I Like ya. Bassnya lumayan nih. Mantap ya? Bulet gitu ya, dum gitu. Tapi ini emang kayak warm banget sih berasanya ya. Kayak V-shape banget. Bass sama vokalnya tuh lumayan dominan gitu. Bass mantap, vokalnya asik, fitnya juga enak. Kalau dinilai 1-10? 8,5 lah ini. Ih, cakep. Oke, kita pakai untuk pemakaian di outdoornya. Ini gue tetap pakai si Aerofit 2-nya dari tadi ya, dari jam 11. Sekarang udah sekitar jam setengah 1. Hal pertama, ini gue nggak berasa ada pegel sama sekali. Udah 1,5 jam, tidak ada rasa kayak pegel entah di atas telinga atau di bagian dalam telinga. Dan kedua adalah, kalau sebelumnya itu kan gue pakai TWS dan pakai transparency, biar konsepnya mirip-mirip lah kayak open ear stereo gini. Tapi kalau yang di sini, ini bener-bener gue berasa kayak ada speaker kecil yang nempel di telinga gue, dan memang bisa gue bilang lebih cocok ketimbang gue pakai si TWS biasa dan transparency-nya, karena di situ kayak artificial gitu loh suaranya. Dan di sini enggak, lebih nyaman, lebih enak, kualitas suaranya juga bagus ya. Ini surprisingly bagus sih kualitas suaranya. Mantap. Oke, kalau tadi outdoor buat pemakaian indoornya, ini gua fokus ke fitur buat konekin dua device sekaligus atau namanya fitur dual connection. Yang mana OWS ini itu connect ke Mac mini gua, dan satu lagi itu connect ke HP Samsung. Gua merasa terbantu ya karena bisa pindah-pindah antar nonton YouTube di Mac, terus perlu ngecekin ke sosmed juga di HP itu dengan lancar. Jadi nggak perlu lepas earphone-nya dulu, terus nanti nyalahin yang satu, itu udah nggak perlu ya. Keduanya udah terhubung bersamaan di sini. Gunjang ganjingnya banyak, Pak. Introducing. Nah, tapi hal yang menurut gua harus diperhatiin yaitu pemakaian setelah 3 jam lebih itu akan berasa sedikit pegel di bagian atas telinga, di bagian yang nyangganya ini ya. Mungkin karena gua juga barengan pakai kacamata, jadi
dia nyantolnya itu lebih berat gitu ya, jadi lebih cepat juga untuk berasa pegelnya. Nah, fitur lainnya yang menarik buat dibahas itu juga earphone-nya punya sertifikasi IP55, atau kalau misalkan kalian kena keringetan nih pas dipakai olahraga atau commuting, itu nggak masalah, nggak apa-apa, dan kena debu jalanan Jakarta itu juga aman-aman aja. Bisa wireless charging juga, jadi kalau kalian punya wireless charger di rumah, itu tinggal ditempelin aja, dilempar aja, nggak usah colok-colok sana-sini. Ini lebih simpel. Dan gue hampir lupa nih soal kualitas mic-nya itu kayak begini kalau misalkan kalian pakai untuk teleponan atau video call sama orang lain. Nah, buat spek Soundcore Aerofit 2, kalian bisa cekin aja di layar nih. Oke, kita udah ngecekin buat keseruan fitur dan pemakaian buat Soundcore Aerofit 2. Tapi pertanyaannya adalah, buat siapa sih OWS ini? Pertama, kalau kalian suka denger lagu sambil kerja, entah itu di kantor ataupun di rumah, gue ngerasa earphone yang kayak gini, itu paling cocok ya. Dia itu kasih kualitas audio yang bagus, tapi kita itu bisa tetap aware gitu sama sekeliling kita, karena konsepnya kan yang open ear. Dan dia itu nggak ganggu kolega di samping, karena suaranya ini surprisingly kagak bocor. Begitu juga buat yang suka commuting, karena tongkrongannya nih ya, ganteng nih, menambah ketampanan 70% dan jedak-jeduk lagu itu masih bisa kedengeran di ruang publik pakai mode bass boosternya, dan kena keringat atau debu itu nggak masalah. Walau gitu, buat yang pakai kacamata kayak gua gini, nyantolin OWS-nya ternyata lama-lama jadi berasa pegel gitu ya di bagian atas telinganya ini. Nyeri-nyeri gimana gitu. Tapi itu juga kalau dipakai berjam-jam sekaligus gitu ya, nggak non-stop gitu. Kalau diselang-seling, kita sambil copot, itu nggak bakal jadi masalah sih. Nah, buat harga 1 jutaan, ini OWS yang memang menarik banget. Tapi, apakah recommended untuk dibeli? Itu harus gue coba lebih lanjut. Jadi kalau kalian penasaran buat tahu lebih banyak soal Soundcore Aerofit 2, boleh banget buat di-request di kolom komentar. Dan kalau ada masukan atau kritik, itu juga boleh banget buat dikasih aja sharingannya. Kita saling berbagi informasi supaya kita bisa sama-sama belajar. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you guys. Ciao. Kayaknya ini bakal jadi hak milik sih. Nggak boleh buat kantor ini. Harus jadi hak milik, karena sudah nyantol di telinga saya dan ini nyaman sekali.